Uncle kok sekarang jarang bareng sama Koko Ben? Nggak pernah, bukan jarang, tidak pernah. Dikenal sebagai adik kakak yang kompak di sosial media hingga sejumlah vlog di kanal YouTube, hubungan Ruben Onsu dengan Jordi Onsu dikabarkan merenggang. Hal itu terungkap saat Jordi mengungkapkannya di media sosial. Baik Ruben maupun Jordi hingga saat ini belum mau mengungkapkan penyebab keduanya tidak saling berkomunikasi. Namun, konon retaknya hubungan kakak adik itu disebabkan oleh Ruben yang merasa sakit hati karena tak terima adiknya menjadi mu'alaf beberapa waktu lalu. Benarkah Jordi menjadi mu'alaf seperti spekulasi warganet hingga ia diajukan oleh sang kakak? Konflik antara adik kakak ini awalnya diketahui lewat pernyataan Jordi Onsu yang diunggah oleh akun gosip @rumpi_gosip. Pada unggahan tersebut, Jordi mengaku sudah lama tak pernah datang ke rumah sang kakak. Ia menyebut sudah 1 tahun tidak bertemu dengan kakaknya. Bukan berusaha menutup rapat kabar itu, presenter 30 tahun ini malah meminta agar kabar itu disebarkan. Ia mempertegas jika dirinya bukan jarang datang ke rumah ayah 3 anak itu, tapi sudah tidak pernah selama setahun belakangan. Meski tidak berkomunikasi dengan suami Sarwenda, Jordi mengaku masih sering kumpul bersama keluarga yang lain. Ia juga mengaku selalu berusaha menyelesaikan setiap masalah dengan berdiskusi dengan kakaknya. Namun akhir-akhir ini, ia mengaku jarang melakukan hal itu lagi. Sementara itu Ruben Onsu juga membenarkan bahwa ia sudah tak tegur sapa dengan adiknya selama setahun. Tepatnya sudah 2 kali momen Natal mereka tak saling bersilaturahmi. Sebagai seorang kakak, presenter 40 tahun itu mengaku kangen untuk bertemu. Namun untuk saat ini ia mengaku ingin diam saja dan fokus dengan kehidupannya. Uncle kok sekarang jarang bareng sama Koko Ben? Nggak pernah, bukan jarang, tidak pernah. Jordi Onsu tak membantah dan membenarkan jika dirinya dengan Ruben Onsu sekarang ini sedang perang dingin. Meski begitu, Jordi Onsu enggan menjelaskan secara detail terkait permasalahannya dengan sang kakak. Aktor kelahiran tahun 1993 itu meminta kepada media untuk menanyakan langsung pada sang kakak soal kisruh yang terjadi. Meski kini tengah saling tak bertegur sapa selama beberapa waktu, keduanya sempat mencoba untuk membicarakan masalah tersebut. Namun ternyata keduanya belum menemukan titik tengah terkait konflik yang terjadi. Dalam kesempatan itu, Jordi juga mengungkapkan kondisi keluarganya kini. Ia mengaku belum sempat membuat pertemuan lagi. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Ruben Onsu mengungkapkan jika masalahnya dengan sang adik sudah berlarut-larut. Senada dengan pernyataan Jordi, Ruben mengaku selama berseteru dengan adiknya setahun belakangan. Ia beberapa kali mencoba berupaya berdamai. Tetapi menurutnya, mediasi yang dilakukannya tidak mendapat hasil yang diinginkan bersama. Bahkan, Ruben Onsu mengaku sang istri sudah turun tangan untuk mendamaikan dirinya dengan sang adik. Namun sayang upaya Sarwenda masih nihil dan belum membuahkan hasil. Sebagai seorang kakak, Ruben Onsu mengaku diberi amanat oleh orang tua untuk mengurus adik-adiknya. Meski berat, hal itu pun dilakukan dengan ikhlas oleh ayah Inyo, Thalia, dan Tania ini. Buat saya begini, biar jadi rahasia Tuhan tapi diam saya pendam dalam hati. Tapi saya menjadi orang tua untuk adik-adik saya nggak gampang. Ditinggalin amanat dari orang tua, menjaga amanat itu aduh, kita yang kesayat-sayat capeknya, kata Ruben Onsu. Namun sayangnya Ruben Onsu merasa usaha kerasnya untuk adik-adiknya ternoda begitu saja hanya gara-gara masalah sepele. Di sisi lain, sebagai seorang adik, Jordi mengaku selalu mengalah dalam konflik yang terjadi di antara mereka selama ini. Ia sudah berkali-kali memohon maaf, namun tetap saja situasi tidak kunjung membaik. Ruben Onsu pernah mengungkapkan bahwa ia merasa tersinggung dengan sikap Jordi Onsu terhadap anak angkatnya Bertrand Peto. Meski begitu, ia tidak menjelaskan alasan di balik pertengkaran mereka. Tanpa merinci sumber masalahnya, yang pasti Ruben Onsu merasa tidak tersakiti dengan perilaku adiknya. Meskipun demikian, ia menyesalkan sikap Jordi Onsu karena membongkar masalah pribadinya ke media sosial dan kadung menjadi konsumsi publik. Meskipun begitu, Ruben Onsu menegaskan bahwa hubungan batinnya dengan Jordi Onsu tidak akan terputus. Setelah perselisihan ini akhirnya terungkap ke publik, Ruben Onsu pun menyampaikan pesan kepada adiknya. Menurut Ruben Onsu, keluargalah yang akan selalu mendukung di saat susah atau jatuh, bukan teman atau sahabat. Ruben pun mengaku memilih untuk menahan diri.
Setelah viral pernyataan Ruben terkait perkataan Jordi pada Betran, video yang disebut menyakitkan itu sama dengan video saat Jordi mengumbar hubungannya yang tak harmonis dengan sang kakak. Saat ia menjawab pertanyaan warganet bahwa ia sudah tak pernah lagi berkunjung ke rumah ponakannya Betran, setelahnya ia diduga mengatakan sesuatu yang tak pantas, yakni Jiji ih Najong. Namun tidak jelas kenapa Jordi berkata seperti itu karena kemudian sejumlah kata-kata Jordi disensor. Sehingga belum tentu kata-kata Jordi itu ditunjukkan ke Betran Peto. Aksi Jordi itu menimbulkan reaksi dari netizen, ada yang menduga ucapan jijik ditunjukkan ke Betran Peto, hingga hal itulah yang membuat Ruben makin marah di saat mereka tengah berkonflik. Belum pasti soal Betran Peto yang jadi sebabnya, pengakuan Ruben soal hatinya yang dibuat sakit oleh sang adik di sisi lain juga menimbulkan spekulasi liar. Banyak yang menyebut perseteruan Ruben dan Jordi terjadi lantaran Jordi memilih untuk masuk Islam dan menjadi seorang mu'alaf. Soalnya Jordi mu'alaf kayaknya ada perselisihan sama keluarga, ucap netizen. Luka hati kok Ruben karena Jordi pindah agama, butuh waktu menerima semuanya, timpal netizen lain. Ada desas-desus katanya konflik ini karena Jordi masuk Islam, Ruben gak setuju, kata yang lain. Pada 2021 lalu, Jordi Onsu mulai menjalin hubungan dengan seorang selebgram cantik bernama Frisly Herlin. Namun sayang, hubungan itu berakhir pada 2022 lalu. Sedikit warganet yang menduga jika hubungan itu berakhir karena perbedaan keyakinan di antara keduanya. Namun anehnya, pada salah satu siaran live streaming di akun Instagramnya @JordiOnsu yang ia lakukan untuk mempromosikan barang dagangannya, lihat Jordi Onsu memberikan beberapa kode kepada seseorang. Pada live streaming tersebut terlihat Jordi belajar mengaji dengan mencoba membaca 2 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surat tersebut yaitu surat Al-Asr dan surat An-Nas. Bukan hanya itu saja, ketika akan makan, Jordi pun mencoba membaca doa makan menurut ajaran agama Islam. Jordi Onsu pun sempat bergurau seperti ia sedang menggoda seseorang yang mungkin saat itu sedang dekat dengan dirinya. Segala tingkah Jordi Onsu tersebut pun langsung membuat banyak netizen berspekulasi jika itu adalah sebuah kode yang seakan memberi petunjuk jika adik dari Ruben Onsu tersebut sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang beragama Muslim. Jordi Onsu selama ini memang cukup sering dikabarkan menjalin hubungan dengan beberapa perempuan Muslim. Mulai dari penyanyi dangdut Cita Citata, Ayu Ting Ting, dan yang terakhir dengan Frisly Herlin. Bahkan dengan Frisly keduanya sempat diisukan CLBK. Selain diduga terkait soal Betran Peto dan rumor mu'alafnya Jordi Onsu, salah satu warganet juga menyebut jika konflik adik kakak ini disinyalir terkait bisnis kuliner geprek bensu. Sebagaimana diketahui, salah satu bisnis kuliner yang pernah sangat populer dan dimiliki oleh Ruben Onsu adalah geprek bensu. Dalam perjalanannya, usaha ini dikelola bersama antara Ruben dan Jordi. Namun belakangan, usaha ini makin sepi pengunjung hingga satu persatu gerainya tutup di berbagai daerah di tanah air. Pada awal 2023, isu bangkrut terhadap usaha ini membuat Ruben hingga Betran Peto turun langsung melayani pembeli. Namun saat info keretakan hubungan adik kakak ini terkuak, seorang netizen mengungkap bahwa dari informasi orang dalam, saat ini geprek bensu sudah tidak lagi beroperasi. Keduanya pun harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Namun konon Jordi disebut tidak mau bertanggung jawab alias lepas tangan atas resiko dari isu pilotnya geprek bensu. Hal itulah yang diduga jadi penyebab konflik antara saudara kandung tersebut. Indikasi jika Jordi Onsu mu'alaf juga terlihat dari tayangan video TikTok pesinetron Sahila Hisham. Dalam salah satu videonya, terlihat wanita berdarah Arab itu bersilaturahmi pada hari pertama lebaran ke rumah Jordi Onsu. Jordi terlihat menyambut sahabatnya dengan mengenakan baju kemeja putih seperti baju koko. Keduanya terlihat saling berpelukan. Warganet pun kembali ramai menyinggung soal status mu'alaf Jordi. Bahkan seorang warga TikTok menyebut jika Jordi sudah menganut agama Islam sejak September atau November 2022. Nah guys, menurut kalian sejauh mana kebenaran berbagai asumsi tadi dapat dikonfirmasi? Mana yang benar adanya? Ataukah seluruhnya hanyalah spekulasi liar warganet?